Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Bibi akan membahas soal untuk daya listrik ini ya. Jadi kita lihat di sini daya listrik yang ada ini rangkaian seri ya anak-anak semuanya. Jadi pada rangkaian seri kita tahu bahwa pada rangkaian seri adalah I-nya yang sama ya, arusnya yang sama. Tapi beda potensialnya di sini merupakan beda potensial gabungan antara 1, 2 dan 3. Nah, di sini BR1 ini memiliki beda potensial 1. Jadi ketika dipasang voltmeter nanti di sini ada V1, di sini ada V2, di sini ada V3 gitu. Jadi jumlah 15 volt ini jumlah V1 tambah V2 tambah V3. Sehingga kita bisa tentukan ya anak-anak di sini. Soalnya 3 buah hambatan dihubungkan dengan tegangan 15 volt, maka besar daya masing-masing hambatan. Nah, karena I sama, rumus daya kan P sama dengan V kali I. Akan tetapi kita bisa gunakan P sama dengan I kuadrat R kali I, iri itu I kuadrat R, atau P sama dengan V kuadrat per R, tergantung yang mana. Nah, karena di sini rangkaian seri I-nya sama, maka kita lebih gunakan yang iri. Kenapa nggak pakai yang bawah? Karena kita harus mencari V dulu, ribet caranya lebih lama. Jadi kita menggunakan iri, cukup kita cari arus totalnya saja, maka kita bisa tentukan daya di setiap hambatan. Nah, mencari arus total di sini adalah I sama dengan V per R ya. Nah, kita cukup cari R totalnya saja, V-nya sudah ada, 15 dibagi R total. Nah, kita harus tahu R totalnya karena disusun seri 8 tambah 10 tambah 12. Berarti di sini 30 ohm. Nah, berarti 15 per 30 sama dengan 2 ampere. Setengah ampere. Setengah ampere. Kalau sudah ini I, kita bisa masukkan ke rumus P sama dengan I kuadrat kali R atau iri. P sama dengan ketika P1 berarti di sini berarti I kuadrat kali R, berarti setengah kali setengah kali R8. P2 berarti setengah kali setengah kali 10. P3 setengah kali setengah kali 12. Jadi di sini 2 watt, yang ini 10 bagi 4 2,5 watt, yang ini 12 bagi 4 adalah 3 watt. Jadi jawabannya yang B. Begitu ya, kita pakai rumus yang iri. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini disusun secara paralel. Bedanya kalau tadi yang seri kita pakai iri, kalau paralel kita pakai rumus V kuadrat per R. P sama dengan V kuadrat per R. Kenapa? Karena pada rangkaian paralel itu V-nya sama. Artinya di sini V1, V2, V3 itu enggak ada. Adanya ya V paralel di situ atau V-nya ini sendiri. Jadi di sini ya V, ya V, ya V di 3 kawat karena di sini tegangannya antara sini dan sini ujung-ujung itu. Jadi yang ada di dalamnya di sini tegangannya nilainya sama. Nah, ini urutan besar daya lampunya berarti tergantung R-nya. Karena V-nya sama, maka R-nya bisa kita lihat dari yang paling besar hambatannya. Berarti di situ nanti L1 itu lebih kecil daripada L2, lebih kecil daripada L3. Karena semakin besar hambatannya, maka kan semakin redup nyala lampunya. Kalau kita buktikan di sini ada I, ada 10 I yang lewat di sini 1 ampere. Berarti kita bisa tentukan V-nya sama dengan I di situ kali L kali R-nya yang ada di 10 ohm ini. Nah, berarti 1 dikali R-nya yang ada di 10 ohm ya, karena di sini berarti V-nya adalah 10 volt. Karena ini disusun paralel, berarti di sini juga 10 volt karena sama semua gitu anak-anak. Sehingga kita bisa tentukan P1 sama dengan V kuadrat per R1 gitu. Berarti di situ adalah 10 kali 10 per R1-nya 20. Yang P2 sama dengan, langsung saja ya, V kuadrat 10 kali 10 per 10. Yang P3 adalah V kuadrat juga 10 kali 10 per L3 nya 4. Yang atas ini 100 per 20 dia 5 watt. Yang bawah ini 10 kali 10 100 per 10 10 watt. Yang terakhir ini adalah 100 bagi 4 25 watt. Jadi besar daya lampunya adalah 5, 10 dan 25. Jawabannya yang delta.
Oke, jangan pakai rumus iri loh di sini, tapi V kuadrat per R. Untuk soal yang terakhir nomor 3, di sini pernyataan yang benar tentang daya lampu yang benar adalah, nah kalau lihat kayak gini anak-anak, ini kan campuran ya. Kalau campuran, nah satu rangkaian di seri itu merupakan daya listriknya lebih besar. Daya lebih besar daripada di paralel dibanding paralel. Kenapa? Karena arusnya dia masih utuh. Kalau pada rangkaian seri arusnya masih arus total, I-nya masih I total pada rangkaian seri, sehingga arus yang lewat di lampu LA ini paling besar, sehingga LA ini adalah LA terbesar. Jadi urutannya di sini LA dulu, baru nanti yang lain. LA lebih besar dari. Nah, terus sekarang kita lihat di sini ada rangkaian seri dan juga ada paralel dan campuran. Kita jadikan dulu paralel supaya nanti bisa kita tentukan mana besarnya, nggak perlu ngitung ya ini ya. Jadi LB paralel dengan LC plus LD. Nah ini kan ditambah ya, ini LC plus LD. Berarti 5 paralel dengan 5 juga. Nah sehingga nyalanya sama antara atas dan bawah. Akan tetapi kita bisa tentukan nyalanya berbeda. Karena di sini disusun paralel, di sini di bawah susun seri lagi, berarti otomatis nyala lampunya yang gede juga yang LB. Yang habis LA LB. Kenapa? Karena yang LC dan LD masih dibagi 2 dari 5 ohm tadi. Kalau yang LB yang atas ini dia cukup satu aja. Arusnya cukup I. Di sini kan I-nya sama ya. I di sini dan I di sini sama. Misal ini I paralel, di sini juga I paralel sama besarnya. Atau ini paralel 1, ini paralel 2, ini besarnya sama. I paralel 1 ditambah I paralel 2 sama dengan I total gitu ya. Tapi I-nya I paralel 1 itu nilainya besarnya sama dengan I paralel 2 di sini karena sama-sama 5 ohm tadi. Berarti kalau sama-sama 5 ohm kan arus yang lewat sama. Tapi di sini masih dibagi lagi. Nah, pertanyaannya C sama D ini besar yang mana gitu ya. Kita pakai rumus yang P sama dengan iri lagi. Iri. Berarti kalau P iri semakin besar R besar maka dayanya juga besar. Nah, kalau R besar daya besar berarti otomatis LC dan LD lebih besar LC, lebih besar daripada LD, sehingga urutannya LC lalu LD. Nah, ini ya LA, LB, LC, LD udah urut. Sehingga pernyataan yang benar adalah yang ini salah, B salah, LA lebih besar LB betul, terus LC ini lebih besar daripada LD. Jawabannya yang C. Begitu. Pokoknya gini, intinya saya akan sampaikan di akhir. Intinya pada rangkaian seri itu kalian pakai rumus P sama dengan iri. Nah, kalau pada rangkaian paralel pakai rumus P sama dengan V kuadrat per R. Sehingga dapat kita tentukan di sini semakin pada rangkaian seri semakin besar I atau arus, maka semakin besar dayanya. Kalau pada rangkaian paralel semakin besar hambatan. Kok yang ini tadi iya benar, cuman tambah lagi pada rangkaian seri lagi semakin besar arus iya, semakin besar daya. Terus satu lagi semakin besar hambatan, besar R gitu ya, justru makan hambatan justru makin besar dayanya. Kalau pada rangkaian seri loh ya, semakin besar daya karena yang dihambat di situ itu besar gitu loh ya, lampu arus yang dihambat di situ besar sehingga dayanya akan digunakan besar di situ. Kalau pada rangkaian paralel di sini justru malah semakin besar R hambatan karena disusun secara paralel ya. Semakin besar R jadinya kan seper R gini loh. Seper R maka daya makin kecil. Nah, sehingga pada rangkaian seri daya sebanding dengan hambatan, pada rangkaian paralel daya berbanding terbalik dengan hambatan. Itu saja dari Pak Habibie, semoga bisa kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit ke bawah.